Sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan awali dengan doa seperti biasa. Kita minta pimpinan Tuhan, biar Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita kesehatan yang baik untuk kita selama hari ini yang baik. Karena itu Pak minta salah satu siswa untuk pimpin kita dalam doa pada siang hari ini. Nona Risma. Teman-teman, mari kita sama-sama mengharapkan di dalam doa. Kita berdoa. Sampaikan ya Tuhan, Rohmu pimpin kami agar kami boleh belajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Nona Risma pimpin kita dalam doa. Dan sebelum kita mulai di materi, Pak cek kehadiran dulu. Pak cek kehadiran. Mana kita lihat? Ya, yang hadir hari ini berapa orang? Dan yang tidak hadir berapa orang? Dengan alasan apa? Hadir semua. Ya, hadir semua. Berarti kehadiran kita hari ini adalah 100%. Berarti semua siap untuk terima pelajaran hari ini. Sekarang kamu tanya, hari ini atau saat ini semua siap untuk terima pelajaran? Siap. Sehat? Sehat. Awas, jangan sampai bilang sehat tapi sebentar Pak kasih materi langsung jangan boleh mulai karena bilang alasan sakit dan lain sebagainya. Bakal sehat, siap, berarti materi hari ini saya yakin kita semua akan laksanakan yang baik dan anak-anak akan terima pelajaran hari ini yang baik. Baik, kita akan mulai dengan materi kita hari ini, yaitu tentang keanekaragaman makhluk hidup dan benda tak hidup. Namun sebelum itu, kamu tanya dulu. Yang kemarin kita belajar itu yang pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Besaran pokok dan besaran pokok dan besaran turunan. Sekarang kamu tanya, pokok itu apa? Orang katakan tidak boleh tidak semua satu orang ya, coba Nona. Besaran pokok adalah besaran yang dijadikan dasar untuk menetapkan besaran lain. Iya. Kalau besaran turunan, silakan. Iya, berarti kalian masih ingat kembali materi minggu kemarin, berarti saya yakin materi hari ini akan terserap kembali. Jadi baik, kita akan mulai di materi hari ini tentang keanekaragaman makhluk hidup dan benda tak hidup. Namun sebelum kita mulai pada materi, kita lihat dulu apa yang kita mau capai hari ini. Pertama itu tentang kompetensi dasar yang kita mau capai hari ini. Yang pertama itu menganalisis makhluk hidup dan benda tak hidup berdasarkan karakteristik yang diamati. Yang kedua, menyajikan hasil pengamatan makhluk hidup dan benda tak hidup di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Itu sudah KD-nya. Sekarang kita masuk indikator. Indikator yang pertama, menguraikan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, menaikkan hubungan antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang ketiga, melakukan pengamatan terhadap berbagai makhluk hidup di lingkungan sekitar. Dan yang keempat, mempresentasikan hasil pengamatan. Nah, itu indikator. Sekarang kita pindah ke tujuan yang kita mau ingin capai hari ini. Tujuan yang kita ingin capai hari ini melalui pembelajaran hari ini yang ingin kita capai adalah pertama, melalui kegiatan pengamatan dengan panduan LKPD, siswa atau peserta didik diharapkan mampu mengelompokkan makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok dengan panduan LKPD, peserta didik mampu merincikan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu mengaitkan hubungan antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Itu tujuan yang kita ingin capai hari ini. Jadi yang nanti kita pelajari hari ini adalah ciri-ciri makhluk hidup, terus benda tak hidup. Ya. Kita tahu kalau kita berbicara tentang keanekaragaman makhluk hidup, kalau tadi materi kan tentang keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup itu dia ada di mana-mana. Ya, makhluk hidup itu dia ada di mana-mana. Ada di darat, ada di laut, di dasar laut yang dalam, yang paling dalam, di air yang paling dalam itu juga ada makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama, manusia. Yang kedua, hewan. Yang ketiga, tumbuhan.
ciri-ciri tertentu atau karakteristik tertentu. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang kita lihat hari ini atau yang ada di sini, coba lihat. Ada berapa? Coba yang pertama. Kedua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Yang ke-8. Yang ke-9. Itu ciri-ciri makhluk hidup. Jadi kalau makhluk hidup itu dia memiliki itu, kalau dia memiliki itu semua, maka itu dia dikategorikan sebagai makhluk hidup. Jadi manusia dia memiliki ini tidak, memiliki ciri ini tidak. Manusia biasa bernafas tidak? Manusia bisa bergerak tidak? Manusia bisa dia butuh makan minum tidak? Atau makan minum tidak? Manusia berkembang biak tidak? Manusia dia memerlukan suhu untuk dia hidup tidak? Manusia dia mengeluarkan zat sisa tidak? Karena itu manusia tergolong sebagai makhluk hidup. Yang berikut, hewan memiliki ini ciri semua tidak? Memiliki. Betul. Hewan juga memiliki ciri yang ada di sini. Begitu pula tumbuh-tumbuhan memiliki ciri yang ada di sini, maka mereka dikategorikan sebagai makhluk hidup. Nah sekarang kita lihat ciri yang pertama adalah bernafas. Makhluk hidup itu dia harus bernafas. Manusia bernafas, hewan bernafas, tumbuh-tumbuhan juga bernafas. Sekarang Pak mau tanya, manusia dia bernafas menggunakan apa? Sekarang kalau Pak tanya, kalau tumbuh-tumbuhan dia bernafas menggunakan apa? Stomata atau mulut laut? Ya. Kalau hewan, misalnya hewan yang bertulang belakang atau disebut dengan vertebrata itu, contoh sapi. Dia bernafas menggunakan apa? Kalau misalnya ikan tembang. Kita di sini kan ada ikan biasa di laut, ikan tembang. Ikan tembang dia bernafas menggunakan apa? Insang, begitu, insang. Jadi alat pernapasan makhluk hidup ini berbeda-beda. Contoh manusia tadi bisa lihat bernafas menggunakan paru-paru. Terus hewan dia bernafas menggunakan paru-paru, ada yang bernafas menggunakan insang. Sedangkan tumbuh-tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau mulut laut. Ya. Jadi kalau saat kita bernafas, bicara makhluk hidup dia bernafas, dia memasukkan oksigen atau yang disebut dengan O2, lalu dia mengeluarkan yang namanya CO2 atau karbon dioksida. Ulangi, kalau kita bernafas, kita memasukkan yang namanya oksigen atau CO2, lalu kita menghembuskan atau kita mengeluarkan nafas, kita mengeluarkan yang namanya karbon dioksida atau biasa disebut dengan CO2. Sekarang Pak mau tanya, kalau kita tidak kasih keluar CO2, kalau misalnya karbon dioksida tidak keluar dari kita tubuh, kira-kira kita kemana? Misalnya kita hidup udara begitu, terus kita tidak hembuskan nafas keluar. Akan begitu. Jadi coba kalian tarik nafas dalam lalu tahan. Kira-kira setengah mati atau tidak? Lama-lama kita lemas, kita bisa mati. Karena itu kita memasuk, yang namanya pernapasan itu kita memasukkan oksigen, lalu kita keluar yang namanya CO2 atau karbon dioksida. Yang berikut, makan. Sekarang pasti semua makan. Makhluk hidup pasti butuh makan tidak? Butuh. Tadi pagi coba, sampai tadi pagi tidak makan. Atau Pak tanya ulang, tadi pagi siapa yang makan? Pak bertanya, kenapa kalian makan? Kenapa kalian makan? Ya? Untuk dapat kekuatan. Kalau kita tidak makan, maka kita akan lemah-lemah begini. Orang suruh kita mau kerja ini, kita tidak bisa, kita pasti lemah. Iya toh? Iya. Kita pasti
lemah, kita tidak bisa buat apa-apa. Akhirnya untuk pertumbuhan tuh kita bertumbuh semakin sehat, semakin besar, semakin tinggi karena melalui makanan. Kalau kita makan. Nah sekarang itu manusia. Kalau hewan butuh makan tidak? Contoh, sapi kalau tidak ada daun, tidak ada rumput, dia hidup atau dia mati? Mati. Atau contoh tumbuh-tumbuhan dia makan atau tidak? Dia makan atau tidak? Makan. Dia makan dari mana? Dia makan dari mana? Tumbuh-tumbuhan dia makan dari mana? Coba. Tumbuh-tumbuhan dia makan dari mana? Ya? Tumbuh-tumbuhan dia makan dari unsur hara yang ada dalam tanah. Itu dia pakai untuk makan. Terus dia punya proses memasaknya di daun, dia prosesnya yang namanya fotosintesis. Dia memasak di sana. Dia olah itu saat anorganik menjadi organik untuk proses makan minumnya dia untuk dia bertumbuh dan berkembang. Begitu. Jadi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan memerlukan makanan. Begitu pula air. Coba satu hari kalau kita tidak minum air, bisa tidak? Tidak. Bisa. Hewan butuh air atau tidak? Butuh. Pikir hewan tidak butuh air. Padahal butuh juga. Ya, butuh. Hewan butuh air. Kalau tidak ada air. Contoh. Kalau manusia tidak, misalnya kita tidak ada air, tapi pagi kita tidak mandi. Betul tidak? Betul. Berarti kita berpakaian kita tidak cuci. Berarti kita tidak memasak. Kan masak butuh air tidak? Butuh. Berarti kita butuh air. Kita butuh makanya biasa dokter dibilang begini. Untuk tubuh yang sehat, maka minimal itu satu hari kita harus minum air berapa gelas? Berapa gelas? Berapa? Nah coba tanya, siapa yang satu hari dia minum air 8 gelas? Ya, 3 gelas. Tidak sampai 8 gelas. Begitu. Harus. Jadi kita butuh air. Kita butuh makanan kita di otaknya. Itu ciri-ciri makhluk hidup. Coba yang berikut, bergerak. Manusia bergerak atau tidak? Bergerak. Hewan bergerak atau tidak? Bergerak. Tumbuhan? Bergerak. Coba kamu tanya. Kalau manusia bergerak menggunakan apa? Kaki tangan. Jadi dia berjalan begini. Yang menggerakkan dia punya badan ini apa? Ya, dia punya kaki yang angkat dia punya badan pindah ke tempat lain begitu. Ya. Jadi karena makhluk hidup manusia dan hewan ini mereka punya gerak, bisa kita lihat, bisa karena gerakan mereka aktif, gerakan mereka nampak. Kalau tumbuh-tumbuhan, pernah lihat tumbuh-tumbuhan bergerak atau tidak? Pernah lihat? Terus dia bergerak seperti apa? Ya, tumbuh-tumbuhan dia punya gerakan tidak terlalu nampak karena gerakannya pasif. Tapi itu dia ada bergerak itu. Jadi jangan bilang tumbuh-tumbuhan coba itu pohon, jambu dia berdiri tepat begitu, tapi dia bergerak. Begitu. Jadi yang namanya makhluk hidup, hewan, tumbuh-tumbuhan itu mereka bergerak. Jadi bukan hanya manusia dan hewan yang contoh kalian tadi pagi jalan kaki dari rumah itu bergerak, atau hewan misalnya dia berpindah dari tempat A ke tempat B bergerak. Tumbuhan dia tetap dari pagi kita datang dia di situ, siang juga di situ, malam juga di situ, besok memang kita lalu kita katakan dia tidak bergerak. Tidak, dia tetap bergerak. Sekarang yang berikut, menanggapi rangsang. Menanggapi rangsang itu seperti apa? Contoh Manusia dia menanggapi rangsang itu seperti apa? Sinar lampu. Nah, coba pasti malam-malam kita jalan begitu, terus kita ketemu motor atau oto dengan lampu sorotnya yang begitu terang. Tiba-tiba kita punya kolom pasang langsung tertutup. Tiba-tiba tertutup begini. Karena silau toh berarti itu merupakan kita punya tubuh menanggapi rangsang. Begitu. Atau misalnya kita punya tubuh ini kan kita sudah dilengkapi dengan alat indera. Contoh, telinga misalnya dia menanggapi rangsang dari bunyi.
Kalau hidup, ya, hidup. Kalau kulit, sentuhan. Jadi dia menerima rangsangan. Begitu. Hewan juga begitu. Hewan misalnya contoh. Siput. Pernah lihat siput? Pernah tahu siput? Yang sampai bilang pernah, ada yang bilang pernah. Jawab begini, barang jawab pernah. Kalau bilang pernah lihat, pernah. Jangan pernah. Berarti itu ragu itu. Siput pernah lihat? Pernah. Kamu lihat ya, siput itu dia jalan itu, dia punya antena itu, kamu lihat tidak? Iya. Dia punya antena di mana-mana. Begitu dia ketemu ke orang mau ancam dia, kayak mau pukul dia, mau apa, tiba-tiba dia punya antena itu langsung turun. Iya tuh, langsung dia masuk sembunyi di dalam. Iya. Dia tangkap itu, tahu tidak? Dia punya antena itu, kok dia tahu dia punya antena itu, dia lengkapi dengan dia arah indra ada di situ, jadi dia tahu, oh ini ada musuh di sini, oh ini ada ancaman di sini. Begitu dia tahu aneh itu langsung dia masuk di dalam, disembunyi. Itu sih. Jadi dia menganggap rentan. Kalau tumbuh-tumbuhan dia menganggap rentan tidak? Ya. Contoh apa? Seperti apa? Contoh. Ya, putri malu. Kita sentuh dia begini dia langsung. Atau contoh tunas bunga. Dia membelok menuju arah matahari. Coba lihat, begitu matahari sinar matahari maka dia membelok, dia menuju arah matahari. Itu berarti dia menanggapi rangsa. Jadi begitu. Yang berikut, tumbuh dan berkembang. Jadi berikut tumbuh dan berkembang. Manusia bertumbuh tidak? Berkembang tidak? Hewan bertumbuh dan berkembang atau tidak? Tumbuh-tumbuhan? Itu. Jadi, coba Pak mau bilang begini. Coba kalian pulang, nanti sebentar atau kalian mungkin ada pegang bawa, kalian punya foto dulu masih Mea itu, baru mama melahirkan kita. Coba lihat, selalu bandingkan dengan kita pun tubuh hari ini. Dulu kita masih kecil anak seperti botol bir, botol aqua. Dulu kita masih kecil anak. Sekarang kita sudah besar-besar. Berarti kita punya tubuh ini mengalami pertumbuhan. Nah sekarang Pak mau tanya, kira-kira kalau kita bertumbuh sebesar ini, lalu besok kira-kira dia bisa kembali baik atau tidak? Iya. Kenapa tidak? Iya. Iya. Jadi kita punya tubuh ini tidak akan kembali ke semula. Karena dia tidak kembali ke semula, maka dia punya nama itu, dia punya istilah namanya irreversibel. Irreversibel artinya tidak kembali ke semula. Maka jadi pertumbuhan misalnya dari bayi, contoh manusia, dari bayi bertumbuh menjadi kanak-kanak, terus menjadi remaja menjadi dewasa menjadi tua. Kalau contoh ke hewan misalnya, contoh kupu-kupu, dia bertelur, terus dia menetas di telur jadi ular berkembang menjadi kepompong menjadi kupu-kupu muda dan kupu-kupu menjadi kupu-kupu dewasa. Begitu. Tumbuh-tumbuhan juga begitu. Tumbuh-tumbuhan itu dia punya dia juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contoh, awalnya kita tanam kelapa, kita tanam dia masih kecil ya. Tidak pernah kita lihat orang cabut itu kelapa yang cuma buah di sana bertanam, tidak. Dia tanam dia punya buah yang sudah bertunas kecil. Lambat laun, bulan ke bulan, tahun ke tahun dia mulai mengalami pertumbuhan. Lalu sekarang kita lihat itu kelapa sudah tinggi menjulang dan sudah menghasilkan buah. Jadi begitu. Dan dia tidak mungkin kembali ke awal. Dia tidak mungkin kembali ke yang bilang, oh dia sudah kembali tumbuhan sebesar begitu, lalu dia kembali ke awal supaya dia mungkin tidak seperti itu. Dia tetap bertumbuh dan berkembang. Yang berikut berkembang biak. Nah, ini berkembang biak. Manusia berkembang biak atau tidak? Berkembang biak. Hewan? Berkembang biak. Kalau tumbuh-tumbuhan? Berkembang biak. Nah, sekarang kamu tanya. Kalau manusia berkembang biak dengan cara? Dilahirkan. Ya. Kalau hewan? Ya. Ya, ada
ada hewan yang bertelur, ada hewan yang beranak, dan seterusnya. Kalau tumbuh-tumbuhan, dan tuna, apa lagi? Yang lain, aduh, coba kalau tumbuh-tumbuhan, contoh ubi kayu. Ubi kayu kita tanam dia punya apa? Batang. Kita potong DP namanya steak. Iya toh? Steak. Jadi steak itu dia steak itu yang kita tanam. Jadi terakhir dia akan tumbuh dan dia menghasilkan. Terus atau kadang misalnya contoh yang dia berkembang biak. Contoh misalnya pada tadi bilang manusia berkembang biak ya. Manusia berkembang biak atau bereproduksi. Tujuan dia berkembang biak itu apa? Makhluk hidup tujuan dia berkembang biak untuk apa? Tujuannya untuk apa? Tujuan makhluk hidup itu berkembang biak untuk apa? Tujuan makhluk hidup berkembang biak itu untuk apa? Untuk mempertahankan jenisnya, supaya dia punya jenis tidak punah. Itu makhluk hidup tidak mati semua, maka dia harus berkembang biak. Kalau tidak berkembang biak, maka lambat laun itu makhluk hidup itu akan mati semua dan mereka tidak punya keturunan lain. Contoh kita, lahir bapak dan mama, ya toh? Datang bapak dan mama nikah lagi, terus lahirlah kita, sampai seterusnya. Tujuannya adalah supaya kita punya marga ini tidak hilang. Contohnya Pak Naat ini, terus setelah Pak meninggal, juga masih ada Naat lagi. Begitu pula kalian. Sapi, hewan juga demikian. Contoh sapi dia juga berkembang biak. Nah, perkembang biak ini ada macam-macam. Ada berapa? Ada perkembang biak secara kawin, ada perkembang biak secara tidak kawin. Iya toh? Iya. Itu maksud itu seperti itu. Terus yang berikut mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa itu seperti apa? Coba manusia mengeluarkan zat sisa itu seperti apa? Zat sisa seperti kita di kamar mandi kita buang air besar, itu kan mengeluarkan zat sisa yang tidak lagi berfungsi di dalam kita tubuh. Kita kamar mandi buang air besar, air kecil, begitu dong? Jadi kita beli kencing itu, terus atau kita berkeringat juga itu adalah mengeluarkan zat sisa. Nah sekarang Papa tanya, kalau tidak keluarkan itu zat sisa, kenapa kita harus keluar itu zat sisa? Kenapa kita harus buang itu zat sisa? Kenapa? Kalau kita tidak buang itu zat sisa, maka dia akan menjadi racun di dalam kita tubuh. Dia akan racun kembali kita tubuh. Maka wajib hukumnya untuk kita keluar. Kalau dia tidak keluar, maka dia akan menjadi racun atau toksin, dan akhirnya dia meracun kita tubuh dan kita tubuh menjadi racun. Seperti itu. Nah, misalnya mengeluarkan zat sisa, hewan mengeluarkan zat sisa itu tidak. Tumbuhan mengeluarkan apa? Mengeluarkan zat sisa. Seperti apa? Zat sisa yang tidak berguna. Zat sisa. Tumbuhan yang mengeluarkan zat sisa yang tidak berguna itu yang apa? Ya. Karbon dioksida. Iya. Jadi itu tumbuh-tumbuhan juga mengeluarkan zat sisa seperti manusia dan hewan. Seperti itu. Yang berikut memerlukan suhu tertentu. Kita ini makhluk hidup itu dia tidak akan hidup di daerah mana-mana saja. Dia harus pas pada dia punya suhu tertentu. Kalau suhunya terlalu tinggi juga dia tidak nyaman. Kalau suhunya terlalu di bawah itu tidak nyaman. Atau suhu terlalu panas juga dia tidak nyaman. Suhu terlalu tinggi itu tidak nyaman. Jadi makhluk hidup itu dia harus hidup pada daerah-daerah dengan suhu yang tepat. Tumbuh-tumbuhan contoh kaktus. Pernah tahu kaktus? Kaktus itu dia hidup di daerah mana? Dia biasanya hidup di daerah pegunungan, di daerah yang tidak ada air. Iya dong? Iya. Nah ciri tumbuh-tumbuhan yang hidup di daerah yang tidak berair itu berarti dia ciri itu tumbuhan yang memiliki daun yang tebal. Kenapa dia memiliki daun yang tebal? Tujuannya untuk dia menyimpan air. Nah kalau tumbuhan yang hidup di air itu coba nanti anda bisa bedakan. Tumbuhan yang hidup di air itu dia punya daunnya nanti tipis. Dia beda dengan tumbuhan yang hidup di gunung. Yang di gunung yang tidak ada air, nanti dia punya daun tebal.
Tujuannya apa? Untuk dia menyimpan air. Begitu. Jadi itu adalah ciri-ciri makhluk hidup seperti itu. Coba Pak tanya dulu. Coba salah satu. Dia sebutkan itu ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu. Coba lihat yang belakang. Yuk, sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Ya. Lanjut, sampai habis. Bernafas, makan, memerlukan air, bergerak, menggapai tantangan, tumbuh, berkembang biak, mengeluarkan terpisah, menyatukan seluruh tersebut. Ya, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Jadi itu yang makhluk hidup. Nah, tadi kan kita belajar tentang beda keanekaragaman makhluk hidup dan benda mati. Sekarang kamu mau tanya, kalau benda mati itu seperti apa? Meja, apa lagi? Kursi. Oke, cukup. Kamu tanya, apakah meja dan kursi memiliki ciri seperti makhluk hidup? Tidak. Betul. Meja pernah bernapas? Meja pernah makan dan minum? Meja pernah bergerak? Berarti makhluk hidup dan benda tak hidup memiliki ciri yang berbeda. Makhluk hidup memiliki ciri yang ini yang tadi kita sebutkan, sedangkan benda mati tidak memiliki ciri yang ini. Jadi itulah yang hari ini kita pelajari tentang keanekaragaman makhluk hidup dan benda mati. Jadi Anda bisa bedakan. Kalian bisa bedakan antara makhluk hidup dan benda mati. Jadi kalau katakan makhluk hidup ada 3 toh. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Sedangkan yang benda mati yang tadi kalian sebut itu, meja, kursi, tembok, papan tulis, lemari, dan lain sebagainya. Yang tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup ini, mereka dikategorikan sebagai benda mati. Seperti itu. Baik. Untuk lebih fokus kita dalam belajar hari ini, Pak akan bagi kalian dalam beberapa kelompok untuk kita melakukan pengamatan tentang makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita dengan benda tak hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi kita nanti di luar sini. Tapi sebelum itu Pak akan bahas bentuk kelompok. Jadi ini Pak bentuk kelompok, per kelompok itu terdiri dari 4 orang. Supaya lebih gampang, maka Pak bagi ini kelompok 1. Katakan seperti itu, ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok jadi 4 orang. Ayo bergerak, cepat. Ayo, bergerak. Nanti ada arahan dari Pak untuk nanti kita kerjakan di SKPD. Begitu? Sudah ada? Ya. Sudah? Oke. Ya, mana SKPD? Oke. Oke. Sebelum kita mengisi LKPD, sekarang semua lihat di depan. Pak akan tunjukkan 2 video. Pak akan tunjukkan 2 video, lalu kita amati di video.
Konsentrasi untuk lihat ini video. Ya, itu video pertama. Sekarang kita lihat lagi video kedua. Cara menembak bola kering dengan satu tangan. Cara menembak bola dengan satu tangan melalui urutan sebagai berikut. 1. Sikap awal berdiri tegak menghadap ring atau keranjang, lalu satu kaki di depan dengan rileks. 2. Peganglah bola dengan dua tangan. 3. Dorong bola ke depan atas dari bahu sebelah kanan. 4. Tangan kiri atau kanan membantu agar bola tidak jatuh sebelum dilemparkan atau ditembakkan. 5. Pada saat akan melepaskan tembakan, tekuk kedua lutut serta tariklah bola sedikit ke belakang dengan irama gerakan menolak tembakan. 6. Setelah lepas, pindahkan berat badan ke kaki depan. Oke. Sekarang itu kedua video tadi kalian lihat toh? Sudah. Yang kalian lihat itu apa? Yang pertama, video pertama kalian lihat itu apa? Robot buat apa? Robot buat apa? Robot bermain bola basket. Video kedua? Oke, sekarang Papa tanya. Manusia tadi dia terdorong makhluk hidup atau tidak? Atau benda mati? Makhluk hidup atau benda mati? Manusia. Robot dia termasuk makhluk hidup atau benda mati? Oke, kalau begitu Papa tanya. Tadi yang kalian amati itu video kedua itu, pertama robot bermain bola basket. Yang kedua manusia bermain bola basket. Kalian tadi amati robot kan dia benda mati, tapi kok dia bisa bergerak? Dia bisa bergerak sampai dia buang bola di dalam itu ring. Nah, kenapa robot dikatakan sebagai benda mati? Ya, kenapa? Kenapa robot dikatakan sebagai benda mati? Padahal tadi yang kalian amati itu dia bergerak. Dia ada bergerak. Kenapa? Coba. Ya, dia tidak bisa bernapas. Dia hanya bergerak tapi tidak bisa bernapas. Itu coba ini kelompok ini. Kenapa? Tadi kan dia bergerak. Dia tahu tadi dia ada gonggol piring toh, karena dia bergerak. Nah, kenapa dia bergerak begitu? Lalu kenapa kita kategorinya sebagai benda mati? Karena tidak memiliki apa? Ya, kenapa? Ingat tadi makanan, menanggapi rangsang, tumbuh dan kembang biak dan lain sebagainya. Sekarang tadi ada amati itu makhluk hidup. Itu antara misalnya manusia bermain bola basket. Yang kedua itu robot bermain bola basket. Nah, kemana kok robot
sebagai benda mati, tapi kalau dia bisa bergerak, dia bisa lompat, buang bola, itu kan dia bergerak kok. Nah, kenapa dia masuk sebagai benda mati, bukan makhluk hidup? Karena tidak berkembang biak, ya. Mungkin karena tidak berkembang biak. Tadi bilang karena tidak bernapas, ini tidak berkembang biak. Kenapa? Kenapa? Coba yang sana. Kenapa? Ya, robot walaupun dia bergerak, tadi yang Anda amati, walaupun dia bergerak seperti itu, tetapi gerakannya terbatas, itu diatur oleh manusia. Jadi dia itu beda mati. Dia beda mati, ya sebenarnya dia tidak bisa bergerak. Iya, tapi kan itu gerakannya sudah diatur oleh manusia. Manusia yang aturnya sampai dia bisa bergerak, dia bisa melompat, dia bisa jalan, dan lain sebagainya. Coba kalian sekarang ke toko-toko besar di sore, itu di Kupang, yang lihat itu patung-patung yang biasa orang padang-padang di toko-toko sekarang kita masuk dong lampai-lampai tangan begini. Padahal itu beda mati, tapi kok dia bisa bergerak lampai-lampai tangan? Iya, seperti itu. Jadi itulah perbedaan antara makhluk hidup dan benda mati. Jadi nanti habis setelah ini kita sudah mempunyai tayangan, maka Pak akan arahkan kalian kita keluar di luar, lalu kita amati makhluk hidup yang ada di halaman kita. Kita tidak suruh kita mau ke sana, di sini saja, dekat-dekat. Nah, kita akan amati sini, tapi berkelompok. Jadi masing-masing kelompok jalan sendiri, tapi tidak jalan jauh, tidak jalan di lapangan sana, seputaran ini. Lalu amati objek yang ada di halaman kita ini. Di situ ada tanaman banyak, ada tanaman banyak, pepaya, ada asam, ada jambu, dan lain sebagainya, ada bunga, dan di situ Anda amati. Lalu Anda mulai kerjakan di LKPD, isi di LKPD, isi centang. Di situ baca di petunjuk centang. Di centang yang isi contoh makhluk hidup yang objek yang kalian amati itu dia tergolong makhluk hidup atau benda mati. Centang di itu, centang di tabel yang ada di situ. Lalu yang kedua itu nanti setelah kita sudah mati objek yang ada di luar, kita masuk kembali, lalu kita mulai isi centang yang kita mulai isi mana yang kita kategorikan sebagai makhluk hidup, mana yang kita kategorikan sebagai benda mati. Lalu kita mulai rincikan ciri-ciri makhluk hidup itu seperti apa. Lalu nanti kita mulai kerjakan lagi yang namanya hubungan atau hubungan antara makhluk hidup dan benda mati itu seperti apa. Jadi melalui LKPD ini kita akan keluar di luar untuk kita mulai kerjakan ini. Ayo kita keluar di luar. Kita keluar di luar, tapi berdasarkan kelompok. Jangan seperti ada kelompok A lalu dia bergabung di kelompok B, tidak bisa. Ya. Di luar lalu amati. Amati objek yang ada. Ayo. Ayo cepat. Boleh berbagi, yang lain di bawah sini. Boleh berbagi. Ya, berbagi. Ayo berbagi. Ya, masing-masing kelompok. Boleh jadi di sombar kalau kalian amati. Jadi di sombar, jangan jauh-jauh. Jadi di sombar kalian amati objek yang tanaman yang ada di halaman ini. Ayo. Ya tanaman sih, ayo. Ya, di situ. Ya, lihat itu objek yang ada di halaman kita. Di sini ada makhluk hidup, ada benda tak hidup, ada sini. Lalu lihat, Anda mulai kerjakan itu LKPD. Ada makhluk hidup, ada benda tak hidup. Karena setelah ini nanti kita mulai presentasi.
Jadi kita amati objek ini hanya waktu, Pak kasih waktu hanya 7 menit. 7 menit, 7 menit. Mana? Sudah? Mana Pak lihat? Sudah isi? Ya. Oke. Lanjut, lanjut. Lanjut. Itu kan sampai sudah isi. Lanjut yang kedua. Ciri-ciri makhluk hidup. Ayo kembali ke kelompok masing-masing, lalu mulai kerjakan. Tadi kan saya sudah isi tabel, mulai kalian tentang. Oh contoh tadi kalian di sini tulis tanaman apa atau makhluk benda apa, benda mati apa tuh tentang dia tergolong, misalnya dia tergolong benda makhluk hidup atau benda mati. Itu petunjuknya, tinggal kita checklist saja. Checklist. Sudah? Sudah. Oke. Sekarang kerjakan itu nomor 2. Nomor 2. Lanjut nomor 2 tadi. Nomor 2. Nomor 2 dan nomor 3. Ya, nomor 2 dan nomor 3. Ciri-ciri makhluk hidup. Ayo, yang nomor 2 itu ciri-ciri makhluk hidup. Tulis. Nomor 3. Nomor 3 hubungan makhluk hidup dengan benda mati. Setelah itu nanti kita presentasikan. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya. Setiap kelompok siap untuk mempresentasikan hasilnya. Lalu kelompok yang lain siap menanggapi. Mana kalian punya? Ini lanjut ini ciri-ciri makhluk hidup. Apa? Mana? Mana? Lanjut, mana ciri-ciri makhluk hidup? Jadi itu soal nomor 2. Nomor 3 itu hubungan antara makhluk hidup dan benda mati. Contohnya seperti apa?
Start waktu. Sudah? Waktu sisa 2 menit. 2 menit kita akan presentasikan. 2 menit ketua kelompok akan maju di depan lalu mempresentasikan hasil. Dari setiap kelompok nanti ketua kelasnya maju di depan lalu mempresentasikan. Waktu sisa 2 menit. Dua menit sisa waktu kita. Oke, waktu selesai. Waktu selesai, maka ketua kelompok, setiap ketua kelompok nanti Pak persilakan maju di depan lalu mempresentasikan hasil diskusi. Kita mulai dari kelompok A. Kelompok 1. Silakan ketua kelompok. Ayo semangat, semangat anggota kelompok biar nanti ketua kelompoknya bisa semangat mempresentasikan. Ayo maju di depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Data pengamatan nomor 1 nama objek, pohon pisang, nomor 2 anjing, nomor 3 meja, nomor 4 jam sekolah, nomor 5 bulan tidur. Bahan diskusi nomor 1 pohon pisang, nomor 2 Yang tadi kalian amati. Silakan. nomor 1 pohon pisang, keterangan makhluk hidup. Nomor 2 anjing, keterangan makhluk hidup. Nomor 3 meja, keterangan benda mati. Nomor 4 jam sekolah, keterangan benda mati. Nomor 5 burung pipit, keterangan makhluk hidup. Nomor 2 hentikan jari-jari makhluk hidup. Contohnya bernapas, bergerak, menemukan makanan dan tumbuh. Nomor 3 uraikan makhluk hidup berbeda. Contohnya manusia menemukan makanan, nasi, sayur dan lain-lain.
Ya, itu hasil diskusi dari kelompok 1. Coba dari kelompok 2 atau kelompok 3 dan seterusnya ada yang menanggapi? Silakan. Ada yang menanggapi? Dari hasil pengamatan tadi sudah uraikan ada berapa objek yang tadi sudah Maika disebutkan. Terus ciri-ciri makhluk hidup tadi sudah sampaikan. Lalu hubungan antara makhluk hidup dan benda hidup sudah sampaikan. Kira-kira ada yang menanggapi dari kelompok lain? Ada? Tidak ada yang menanggapi? Kalau tidak ada yang menanggapi, maka kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Mana ke kelompok 2? Ketua kelompok, silakan. Silakan, ketua kelompok. Ayo, ketua kelompok. Ayo. Mana ketua kelompok tadi tunjuk? Sana, silakan. Silakan, silakan. Mana ketua kelompok? Silakan. Ayo. Tadi itu nama bawa yang tadi ini. Silakan. Silakan. Ayo semangat anggota kelompoknya, semangat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Data pengamatan nama objek pisang makhluk hidup, jelanta makhluk hidup, jambu air makhluk hidup, kemiri makhluk hidup, pohon asam makhluk hidup, yang benda mati, lapangan benda mati, tiba benda mati, bak air benda mati, batu benda mati. Tunjukkanlah ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup adalah bernapas, bergerak, berkembang biak, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsangan, makan, memerlukan air, mengeluarkan zat sisa, memerlukan suhu tertentu. Lanjut nomor 3. Nomor 3. Hubungan antara makhluk hidup dengan benda hidup. Contohnya tadi seperti apa? Tadi kalian mana? Tadi apa? Baik, terima kasih untuk kelompok 2 karena tidak selesai tugasnya, tapi tetap kita kasih aplaus. Itu sudah semangat. Walaupun selesai, tapi tetap semangat untuk menyelesaikan tugas. Yang berikut, oke, kelompok 3. Kelompok 3. Ya, kelompok 3 mana? Silakan. Yuk, silakan. Silakan. Ya. Oke, lanjut. Data pengamatan nama objek pohon jambu, cendol emas yang dapat bernama lagi. Pohon jambu makhluk hidup, cendol makhluk hidup, pasir benda mati, lapangan benda mati, bunga melati makhluk hidup. Rintisannya itu contohnya bergerak, bernapas, melakukan makanan seperti sayur-sayuran, daging dan lain-lain. Uraikan makhluk hidup yang benda tak hidup berdasarkan karya biologi yang dapat makhluk hidup yang memerlukan oksigen. Iya, maksudnya menurut oksigen. Ya, baik, terima kasih untuk kelompok 3. Ada kelompok lain yang menanggapi? Silakan.
Ada yang mau menanggapi? Ada dari kelompok 1, 2, atau kelompok lain 6, 5, 4, ada? Oke, terima kasih, kita kasih aplaus. Baik, kelompok 4, silakan. Silakan. Ya baik, terima kasih, bagus sekali. Makhluk hidup, hubungan antara makhluk hidup dan binatang hidup, contoh lumut yang menempel di bebatuan. Bagus sekali, kalau kita kasih apa? Mantap, mantap, mantap. Ada kelompok lain yang mau menanggapi hasil yang tadi disampaikan? Ada? Tidak? Oke, kalau begitu kita lanjut ke kelompok 5. Mana kelompok 5? Silakan. Silakan, ayo. Ayo silakan, kelompok 5 mana ketua kelas? Maju. Ya. Oke, yang ketiga. Hubungan antara makhluk hidup dan ikan seperti apa? Contohnya seperti apa? Ya, ikan hidup di dalam air. Ya, bagus. Ayo kita kasih apa dulu? Walaupun mereka laki-laki semua, tapi ya bagus. Mereka sampai di situ sampai selesai. Itu lengkap, bagus. Terima kasih. Kita lanjut ke kelompok terakhir, kelompok 6. Lanjut. Tetap semangat. Ini karena walaupun siang, tapi kita tetap semangat. Ini sudah sampai siang, tapi kita lemah-lemah kemana? Tadi Pak Su bilang, kalau kita tadi pagi makan, berarti kita punya tenaga untuk kita semangat. Lanjut kelompok 6. Yang lain kan? Berhenti di sini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Data pengamatan, nama objek 1. Pohon pepaya, 2. Kupu-kupu, 3. Tanah, 4. Pot bunga, 5. Bunga matahari. Nama objek, pohon pepaya termasuk makhluk hidup, kupu-kupu termasuk makhluk hidup.
dalam benda mati. Buat bunga termasuk dalam benda mati. Bunga matahari termasuk dalam makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bernapas. 2. Bergerak. 3. Mengandungkan makanan. 4. Tumbuh. 5. Berkembang biak atau reproduksi. 6. Peka terhadap perdagangan. 7. Mengeluarkan kata tidak atau ekspresi. 8. Adaptasi. 9. Membutuhkan nutrisi atau energi. 10. Mengalami metabolisme. Contoh makhluk hidup dan bedakan hidup berdasarkan karakteristik dan nilai mati. Contohnya bunga yang tumbuh di dalam tanah. Bunga yang tumbuh di dalam tanah. Itu kan hubungan antara makhluk hidup dan benda hidup. Bunga, silakan. Terima kasih. Ayo kita ketemu. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau menanggapi? Tidak. Oke, silakan duduk kembali. Oke, terima kasih. Terima kasih. Hasil pengamatan dan diskusi kelompok sangat bagus. Tapi kita akan tetap tingkatkan untuk ke depan, untuk minggu pertemuan berikut. Jadi baik. Ya tadi kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tadi kalian sudah sampai ke di depan ciri-ciri makhluk hidup tadi seperti bernapas, apalagi bergerak, memakan makanan, tumbuh dan berkembang biak atau reproduksi, mereka darah panjang, mengeluarkan zat sisa, apalagi yang adaptasi ya. Itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Ya tadi awal kita sudah pilih dari awal. Sedangkan yang benda mati yang tadi kalian sampaikan ada meja, ada kursi, ada tembok, tiap bendera yang tadi kalian sampaikan itu termasuk benda mati. Terus hubungan antara makhluk hidup dan benda mati. Contoh yang tadi kelompok ini sampaikan. Misalnya lumut menempel di bebatuan. Ada yang tadi sampaikan lagi bilang bunga yang hidup di dalam pot. Bunga itu dia mau tumbuh, dia harus butuh tanah. Ya, tahu tanah itu kan benda mati atau makhluk hidup? Benda mati. Supaya dia mau tumbuh, dia butuh tanah. Selain tanah, dia butuh air. Supaya dia tumbuh subur. Begitu. Jadi itu adalah hubungan antara makhluk hidup dan benda mati. Seperti itu. Oke, itu hasil presentasi dari kalian. Dari semua dapat kasih ucapan terima kasih luar biasa. Nanti kita tingkatkan hasil diskusi karena memang diskusi kita karena waktunya siang, jadi kita diskusinya kurang semangat. Apalagi tadi kita melakukan pengamatan kita di luar pengamati panas lagi, tapi tidak apa-apa, tetap support kalian karena kalian sudah bagus menunjukkan kerja yang bagus, kerja kelompok yang luar biasa, sehingga nanti tetap kita kembangkan, kita tetap tingkatkan untuk pertemuan berikut. Dari pertemuan hari ini kita tentang keanekaragaman materi, tentang keanekaragaman makhluk hidup dan benda mati, yaitu tadi yang tadi kita sudah pelajari. Tapi sebelum itu Pak mau tes. Tadi Pak yang sampaikan itu, sekarang Pak mau tes. Salah satu, siapa yang bisa mampu simpulkan materi ini? Tadi Pak sudah jelaskan semua, kira-kira siapa? Coba angkat tangan. Mau tes, kalau tidak Pak tunjuk. Pak yang tunjuk Pak. Misalnya makhluk hidup itu dia ciri-ciri makhluk hidup ini. Terus makhluk hidup itu dia yang ini contoh tadi yang sebutkan ada pohon, ada ini dan itu, oh benda mati ini. Terus hubungannya ini, hubungan antara makhluk hidup dan benda mati seperti ini. Coba ada yang bakal disimpulkan? Ada yang bakal silakan. Coba nama ini bisa. Coba yang di sana. Kalau mau kenal, itu sama apa? Silakan. Ayo. Coba. Jadi baik. Mari kita sama-sama kita coba simpulkan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu
kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu makhluk hidup itu tadi kita bilang makhluk hidup itu terdiri dari 3. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup tadi kita sebutkan. Ada bernafas, ada bergerak, ada mengeluarkan makanan, apalagi? Terus apalagi? Ya? Mengeluarkan zat sisa, apalagi? Dia mengeluarkan suhu tertentu. Terus apa hubungan antara makhluk hidup dan benda mati? Ya tadi kalian sudah sampaikan itu. Coba, ya tanya berapa kelompok itu sampaikan, itu bagus sekali itu. Pak sangat bangga terhadap kalian. Luar biasa. Contoh tadi, kelompok ini bilang makhluk apa? Lumut menempel di bawah Tuhan. Ada yang sana bilang bunga yang hidup di dalam pot. Bunga itu dia mau tumbuh, dia memerlukan tanah untuk dia tumbuh. Ada lain lagi. Ikan hidup di dalam air. Apa lagi? Apa lagi? Ya? Apa lagi? Cacing hidup di dalam tanah. Ya, tanah itu kan benda mati, toh? Nah, cacing ada di dalam cacing itu adalah makhluk hidup. Ya begitu. Jadi itulah pelajaran kita hari ini. Nanti kita akan sambung pada pertemuan berikut, tapi pertemuan berikut nanti kita belajar tentang interaksi makhluk hidup. Tapi sebelum kita tutup materi hari ini, kita akan melakukan tes tertulis berupa ulangan. Jadi kita akan tes soal 10 nomor. Waktu yang kita pakai 15 menit. 15 menit. Kita akan bagikan soal untuk kita kerjakan. Jadi ini kerja mandiri. Walaupun duduk dalam bentuk kelompok seperti ini, tapi tidak boleh kerjasama. Tidak boleh kerjasama. Masing-masing kerjakan tadi kita sudah belajar bersama. Pasti semua sudah tahu. Silakan. Kerja sendiri-sendiri. Ingat, tidak boleh tanya teman, tidak boleh buka buku, tidak boleh tanya teman, tidak boleh buka buku. Silakan. Tutup itu buku cetak. Semua RKPD tadi itu ditutup karena sebentar nanti paku. Tutup. Soal 10 nomor, silakan. Tidak boleh lirik sana lirik sini. Masing-masing punya soal, jadi masing-masing kerjakan di sini. Tidak boleh tanya teman. Tutup semua buku. Ingat, mandiri. Oke, silakan.
sudah mengirim tidak boleh teman-teman semua buku cetak ditutup ditutup. Masing-masing kerja sendiri tidak boleh teman-teman. Oke, waktu sudah selesai, silakan kumpul. Silakan kumpul.
baik. Ya, duduk rapi, duduk seperti sekarang. Duduk seperti sekarang. Jadi baik, pertemuan hari ini sudah berakhir, kita akhiri dan kita akan sambung pada hari Kamis. Hari Kamis kita akan belajar tentang materi tentang interaksi makhluk hidup. Jadi kalian boleh pulang, nanti kita pulang, boleh baca di materi itu di buku cetak yang ada di HP, yang ada HP itu coba nanti buka di Google cari materinya tentang interaksi makhluk hidup. Itu nanti pertemuan kita pada hari Kamis. Jadi pulang lihat itu materi di buku cetak, terus atau di yang punya HP langsung Google, cari di Google, di YouTube, di Google ada. Cari itu dan cari memang tinggal nanti hari Kamis. Begitu Pak sampaikan materi, ya minimal kalian sudah tahu, sudah paham. Bisa tidak? Harus bisa. Tidak ada yang bilang tidak bisa, harus bisa. Ya begitu. Oke. Sebelum kita tutup materi kita atau pertemuan kita, ada satu tugas lagi. Pak Lupa. Silakan kerja apa? Ada pekerjaan rumah. PR 2 nomor. Itu ada di buku cetak itu di halaman 111. Halaman 111. Ya. Halaman 111. Itu PR. Itu tugas nanti dikumpulkan pada pertemuan kita pada hari Kamis. Ya. Baik. Silakan tulis PR-nya, lalu nanti dikumpulkan pada hari Kamis saat kita pertemuan. Oke? Silakan tulis, dan setelah ditulis, maka kita tutup pertemuan kita atau materi kita hari ini. Seperti biasa, kita harus tadi kalau kita mulai dengan berdoa, maka jelas kita harus akhiri juga dengan doa. Karena Tuhan yang kasih kita kekuatan, Tuhan yang kasih kita hikmat, maka kita harus kasih ucapan terima kasih buat Tuhan karena Tuhan sudah jaga kita sampai kasih kita ini kekuatan, kasih kita hikmat, kasih kita nafas sampai kita bernafas sampai detik ini. Jadi baik, sudah tulis share, maka kita berdoa untuk kita tutup kegiatan belajar kita hari ini. Dan untuk yang mungkin kita doa pada siang ini, Pak saya akan di ketua kelompok 1. Silakan. Mari kita sama-sama mengharapkan dalam doa mati berdoa. Terima kasih Bapak karena Engkau telah menolong kami dan hari ini kami dapat belajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih yang sudah pimpin kita dalam doa. Dan pertemuan kita tidak akhiri, dan kita akan sambung lagi pada pertemuan berikutnya yaitu pada hari Kamis, yaitu tadi Pak sampaikan materi tentang interaksi makhluk hidup. Oke, pertemuan kita hari ini sudah selesai dan kita akan sambung pada hari Kamis. Silakan. Siap.